Bonjour, vous allez bien? Bon, on est déjà à la 4e séance. Kita sudah sampai di pertemuan yang keempat. Mari kita lanjutkan materi kita untuk membahas ada apa saja pada pertemuan hari ini. Masih membahas mengenai konjugasi, tetapi konjugasi verba aller dan avoir, kala kini atau présent, lalu membahas juga adjektif posesif atau kata sifat kepemilikan, kemudian mempelajari kata sandang tak tentu atau article indéfini. Kalau kemarin kita sudah membahas artikel défini, maka pada pertemuan hari ini kita masuk ke dalam pembahasan artikel indéfini. Seperti un, une, des. Lalu mempelajari kata sifat tanya quel. Kemarin kita hanya mengetahui kata tanya seperti qui est. Nah, sekarang sudah ada tambahan kata tanya yang lainnya. Dan yang terakhir mempelajari ungkapan-ungkapan untuk menyatakan hal-hal yang disukai. Setelah pembahasan kelima materi tersebut, di akhir akan ada pemberian tugas seperti biasa. Kita lanjutkan kepada materi berikutnya. Voilà, sudah ada dialog berjudul Ça va bien. Mari kita bacakan terlebih dahulu. Kalian juga harus melatih prononciation française kalian supaya terbiasa berbicara atau minimal membaca tuturan bahasa Prancis. Ça va bien? Salut Céline, tu vas bien? Oui, ça va bien. Et toi? Je vais bien, merci. J'habite à Montréal maintenant avec ma femme. Au Canada? Oui, au Canada. Ah, c'est bien. Et quelle est ton adresse? Mon adresse, alors, c'est David Delage, 35 rue Notre-Dame à Montréal. Et tu as une adresse email? Oui, c'est ddelage@hotmail.com. Comment va ton ami espagnol? Luis, il va bien. Il est à Paris avec son fils. Il parle français maintenant. Tu as son adresse? D'accord. C'est comment on lit un dialogue en français ya. Kita sudah mempraktekkan membacakan dialog dalam bahasa Prancis. Ada hal apa saja yang baru kita temukan pada dialog tersebut? Yang pertama sudah ada penggunaan kata va. Tunggu, saya akan memberikan anotasi terlebih dahulu. Sudah ada kata va di sana ya. Untuk kalimat tu vas bien. Sebenarnya va di sini kita temukan juga pada judul, ada va di atas. Hanya tidak memiliki huruf S di akhir ya. Ada ça va bien, tu vas bien. Ini kita temukan lagi ça va bien. Kemudian ada kalimat baru dengan menggunakan kata va yang sama tetapi dengan versi yang berbeda, yaitu je vais bien. Apakah ada lagi di bawahnya? Oh, ada il va bien. Jadi sudah ada 4
versi penggunaan kata va. Ça va bien, tu vas bien, je vais bien, il va bien. Lalu apa arti dari va bien ini? Artinya adalah menanyakan kabar. Dan ça va bien. Baik-baik, kau bagaimana kabarmu ya? Seperti itu kalau di Indonesia kan. Tu vas bien, ada sujet tu. Kamu baik-baik saja? Kabar kamu gimana? Lalu je vais bien, ini lebih kepada merespon ya. Saya baik-baik saja. Lalu ada il va bien, il-nya saja sudah menunjukkan sujet, dia laki-laki, maka artinya dia baik-baik saja. Jadi untuk penggunaan va bien ini untuk menanyakan kabar ya. Ça va bien, je vais bien, tu vas bien, il va bien, elle va bien, semua dihubungkan dengan sujetnya seperti apa. Ada sujet je, tu, il, elle, nous, vous, dan il, elle jamak. Untuk pertanyaannya menggunakan ça va bien atau vous allez bien juga bisa, atau comment allez-vous itu adalah formal komplit untuk menanyakan kabar ya. Semuanya sama saja. Lalu kata va ini sebenarnya apa? Ini adalah konjugasi dari verba ale. Mari kita lihat pada kolom di bawahnya. Sudah ada kolom kolom grammaire ya. Di sana sudah ada konjugasi ale. Ale jangan dibaca aler ya, tapi cukup saja baca ale. Ada konjugasi untuk 4 sujet di sana. Sisanya bisa kita tambahkan saja ya, sebentar. Kita tambahkan di sini untuk verba ale. Je adalah konjugasinya je vais. Lalu tu vas, il atau elle va. Kemudian ada nous allons. Kalian bisa sambil melihat konjugasi ya. Kembali lagi, ini harus selalu dihafalkan. Dan terakhir ada il, elle, vont. Di sana tidak ada, tapi kita tambahkan saja. Ya, jadi sudah ada je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez. Oh, sebentar, ini ada apostrofnya. Ils vont dan elles vont. Penggunaan ale untuk konteks kabar cukup ditambahkan va bien ya. Sudah ada kata bien di sini formatnya. Itu untuk menanyakan menjawab atau menyatakan kabar. Tetapi pada intinya penggunaan ale ini untuk menyatakan pergi. Saya pergi. Contohnya misalkan saya pergi ke kampus, maka tinggal ditambahkan saja je vais, saya pergi au campus. Nah, ini sudah selesai ya. Saya pergi ke kampus atau dia pergi ke kantin.
Il atau elle va à la cantine. Nah, ini sudah selesai. Lalu ada lagi au restaurant misalkan ya. Nous allons au restaurant. Kami pergi ke restoran ya. Bagaimana penulisan bahasa Indonesia restoran? Seperti ini ya. Restoran ya. Voilà, jadi untuk penggunaan ale ini mudah. Jika ditambahkan biang seperti pada kalimat yang ada di dialog itu menunjukkan kabar, menyatakan kabar. Kalau saya baik-baik saja, tapi kalau biangnya kita hilangkan dan diganti dengan lokasi, maka sudah menunjukkan arti pergi. Saya pergi ke mana. Oh, jangan lupa untuk dihafalkan konjugasinya ya. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, dan il atau elles vont. Setelah verba aller, apalagi yang kita temukan pada dialog di atas? Attendez. Oh, seperti ini harus dihapus dulu ya. Baik. Kemudian berikutnya ada ale sudah, lalu kalau kita lihat pada kolom gramer yang harus kita perhatikan adalah konjugasi verba avoir. Tadi sudah mempelajari konjugasi verba ale. Sekarang kita harus memahami konjugasi verba avoir. Saya catat dulu ya untuk yang ale. Nah, ini contohnya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke verba avoir. Kalau dilihat pada dialog, verba avoir ditunjukkan pada kalimat ini. Tu as une adresse email? Atau seperti ini. Tu as son adresse, ada kata a yang sama. Nah, ini adalah konjugasi verba avoir untuk sujet tu ya. Mari kita tuliskan dulu dimulai dari je. Je ini dilihat di sana ada a dan i. Kalau dibaca akan menjadi je. Karena je diakhiri dengan huruf vokal e dan konjugasi avoir-nya adalah a dan i. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, jika ada dua huruf vokal yang bertemu dalam bahasa Prancis, maka huruf vokal yang kedua digantikan dengan apostrof ya. Oh no, huruf vokal yang pertama digantikan dengan apostrof. Maka kita hapuskan e-nya, digantikan dengan apostrof menjadi j. Oh, untuk tu konjugasinya adalah a. Nah, khusus untuk tu tidak berlaku atau karena avoir ini konjugasinya semuanya diawali dengan
huruf vokal tidak kesemuanya digantikan dengan apostrof, melainkan ada pengecualian hanya untuk sujet je saja yang dikenakan penggantian apostrof ya. Jadi selebihnya dituliskan sesuai dengan konjugasinya. Itu sudah, il dan l tunggal ada a, ada avon, ada AV, L jamak, ada on. Kita baca terlebih dahulu. J, tu as, il a atau elle a, nous avons, vous avez, ils ont atau elles ont. Bukan elong atau ilong ya, tetapi adalah ils ont atau elles ont. Baik, ini sudah mengkonjugasikan verba avoir dalam bentuk présent. Lalu selain tu as une adresse, tu as son adresse, kira-kira apalagi yang bisa kita buatkan kalimat dari avoir ini? Avoir artinya adalah mempunyai. Jadi bisa kita buatkan di sini, saya mempunyai sebuah buku. Buku adalah livre. Karena bukunya tidak disebutkan merek apa atau buku tentang apa, maka kita gunakanlah artikel indefini di sana. Karena livre adalah maskulang, maka yang digunakan adalah ang. J'ai un livre, saya mempunyai sebuah buku, atau bisa juga dikaitkan dengan pernyataan umur. Saya atau kamu berumur 19 tahun. Berumur kalau dalam bahasa Indonesia kan ada penggalan ber dan umur. Ber itu berarti mempunyai umur. Nah, mempunyai bisa kita translatekan ke dalam penggunaan avoir. Jadi tu as 19 ans, ya, 19 ans. Kamu berumur 19 tahun. Nah, itulah penggunaan dari konjugasi verba avoir. Ya, ini harus dihafalkan. Sekali lagi ada j'ai, tu as, il a atau elle a, nous avons, vous avez, ils ont atau elles ont. Ya. Seperti ini. Lalu berikutnya kita sudah mempelajari verba konjugasi verba aller dan avoir. Berikutnya adalah adjektif posesif. Ini adalah kata sifat kepemilikan, kata sifat yang menandakan milik ya, hak milik kepunyaan. Kalau dalam bahasa Perancis ada mine, hers, his, itu adalah kepunyaan, atau yours, ours. Nah, kalau dalam bahasa Perancis ada kata sifat kepemilikan, dalam bahasa Perancisnya adalah adjektif posesif. Ada apa saja adjektif posesif di sana? Ada mon, ton, son, ma, ta, sa, votre. Sebenarnya masih ada yang lainnya, kita tambahkan saja lagi di sini. Yang pertama kita sesuaikan terlebih dulu dengan sujetnya ya. Untuk je ada mon, ma, me. Untuk tu ada
ton, ta, te untuk il atau l tunggal ada son, sa, dan se. Untuk nous ada notre dan nous. Untuk vous ada votre dan vos. Untuk il dan el jamak ada sama seperti il dan el tunggal. Ada no, pardonnez-moi, tidak ya. Saya lupa sedikit. Ada leur dan leur ditambahkan huruf S. Voilà, jadi ini harus dihafalkan kembali. Perbedaannya apa saja? Kenapa adjektif posesifnya banyak sekali? Perhatikan ya. Mon, ton, dan son ini digunakan untuk kata benda yang berjenis kelamin maskulin. Karena kata benda dalam bahasa Prancis kan ada yang maskulin, ada feminin, ada pluriel atau jamak. Jadi mon, ton, son untuk yang maskulin, matasa untuk kata benda yang feminin, dan metese untuk kata benda yang jamak. Nah, kalau jamak kan sudah tidak lagi memperhatikan maskulin dan femininnya ya. Sedangkan untuk notre, votre, dan leur ini kata benda yang digunakan hanya satu, hanya tunggal. Nah, untuk nos voleurs, kata benda yang digunakan itu lebih dari satu atau jamak. Nah, kalau dihubungkan dengan dialog yang di atas, dilihat sudah ada, kita cari dulu ya. Ada ton adresse ya. Quelle est ton adresse? Adresse adalah berjenis kata benda berjenis kelamin maskulin, makanya digunakan ton. Oh, pardonnez-moi, adresse adalah kata benda berjenis kelamin feminin. Tetapi kenapa kita gunakan ton? Karena adresse diawali dengan huruf vokal A. Karena tidak mungkin kita bacakan tak adres. Ya, tak adres, tak untuk feminin. Tidak mungkin kita bacakan tak adres. Itu aneh ya untuk dibacakan. Maka ada penyesuaian. Sama halnya dalam mengaji itu kan ada tajwid. Nah, dalam bahasa Perancis juga ada penyesuaian ya, hukum bacaan. Dari ta menjadi ton, ton adresse. Jadi ketika kalian menggunakan adjektif posesif dengan kata benda yang berawalan huruf vokal, meskipun kata benda itu berjenis kelamin feminin, tetap yang digunakan adjektif posesifnya adalah maskulin. Ton adresse, alamat kamu. Nah, lalu berikutnya ada ton ami. Nah, ini ada kata benda lainnya yang berhuruf vokal ya awalannya. Menjadi ton ami. Kemudian son adresse, alamat dia. Nah, seperti itu ya. Atau bisa kita tambahkan lagi, misalkan untuk ini ya, votre sac, karena kata bendanya hanya satu. Sac ini adalah tas. Nah, kalau kata benda lebih dari satu, vos sac. Kata bendanya cukup ditambahkan s saja di akhir ya, seperti itu. Penggunaannya untuk menyatakan kepemilikan. Kalimatnya bisa dibuat menjadi seperti ini. Ditambahkan C. Nah, c'est votre sac ini adalah tas Anda.
atau tas kalian. Atau kalau pakai jamak menjadi seperti ini, ce sont vos sacs. Ini adalah tas-tas kalian. Dari konjugasi être ya, masih ingat? Ini untuk il tunggal, il tunggal. Lalu ada sont untuk yang jamak. Disesuaikan juga dengan kata bendanya, karena kata bendanya jamak, maka verba, konjugasi verba yang digunakan juga harus jamak ya. Voilà, itu adalah penggunaan untuk adjektif posesif. Sekarang kita masuk ke indefini. Kemarin ada yang menanyakan apa perbedaan une de dengan le lale. Le lale adalah artikel defini. Masih ingat defini itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kata sandang yang sudah jelas penggunaannya. Apakah kata benda itu mereknya apa? Misalkan livre yang tadi kita gunakan. Livre-nya bisa merupakan livre français, livre de français, atau buku berbahasa Prancis. Nah, itu kan sudah jelas ya. Atau juga bukunya saya menjadi le livre de Aisyah. Nah, itu kan sudah pasti. Makanya dibuat defini. Sedangkan yang indefini ini tidak pasti. Makanya cukup menggunakan ang tanpa ada embel-embel atau preposition de ya. Contohnya di sana sudah ada yang maskulang, kembali lagi disesuaikan dengan kata bendanya adalah ang. Yang femina adalah une. Yang jamak ada de ya. Kita tambahkan di sini. Nah, ada kita tuliskan dulu ang defini. Artikel ang defini ya. Oh alah. Attendez. Artikel ang defini. Ada ang, une, dan D. Contohnya adalah un livre tadi atau une voiture, sebuah mobil, atau des papiers, ya, kertas-kertas. Nah, itu adalah penggunaan dari ang defini. Cukup sampai kata bendanya saja, tidak perlu ditambahkan preposition de ya, ini tidak perlu karena ang defini menunjukkan kata benda yang belum jelas penggunaannya untuk apa ataupun tentang apa ya. Itulah artikel ang defini. Ini bisa ditambahkan dengan verb avoir tadi. Saya mempunyai sebuah buku, maka gunakanlah j'ai. J'ai un livre. Kalau dia mempunyai sebuah mobil, maka gunakanlah il a atau elle a une voiture. Ya, seperti itu. Bagaimana untuk mengetahui mana kata benda berjenis kelamin femina, maskulin? Itu harus dihafalkan, harus sering-sering membaca kamus ya supaya tahu bahwa kata benda ini pasangannya adalah maskulin. Ternyata kata benda ini adalah femina. Kalau untuk kata benda jamak itu kan mudah ya. Ketika kata benda itu lebih dari satu berarti jamak, tidak perlu menghafalkan atau mengetahui jenis kelaminnya. Baik.
Berikutnya, setelah verbe aller, verbe avoir, adjektif posesif, artikel indéfini, berikutnya ada adjektif interrogatif ya, kata sifat tanya. Kemarin yang sudah kita pelajari adalah kata tanya qui est untuk menanyakan siapa dia atau siapa itu. Nah, sekarang ada tambahan kata tanya lainnya yaitu quel. Kalau kalian lihat di layar ada quel dengan L1 dan quel dengan L2 dan diakhiri dengan huruf E. Ada quel dan quel. Nah, ini perbedaannya kembali lagi mengarah kepada gender ya atau genre. Quel untuk maskulin, quel yang di atas, dan quel yang di bawah untuk feminin. Maksudnya adalah jika yang ditanyakan kata bendanya maskulin atau feminin. Contohnya di sana sudah ada quel est votre nom? Ini kalau diartikan adalah kata tanya lainnya dari comment vous vous appelez, comment vous appelez-vous? Ini menanyakan nama, siapa nama Anda? Karena nom ini adalah kata benda berjenis kelamin maskulin, maka kita gunakanlah quel yang maskulin, yaitu yang L-nya 1. Nah, pada kata sifat tanya quel ini, selain yang harus diperhatikan adalah penggunaan quel maskulin atau quel feminin, yang harus diperhatikan lagi selain itu adalah adjektif posesif untuk kata bendanya, berhubungan dengan yang ada di atas ini ya. Adjektif posesif. Non di sana adalah maskulin, tetapi karena yang ditanyakan adalah Anda bukan kamu, jadi Anda menggunakan votre. Kalau kamu pasti yang digunakan adalah ton. Quel est votre nom? Lalu ada quelle est ton adresse? Di mana alamat kamu? Nah, adresse adalah feminin, tetapi karena diawali huruf vokal, maka menjadi ton. Ton adresse. Jadi format menggunakan quel dan quelle untuk yang feminin ini adalah setelah quel dan quelle menggunakan konjugasi être berikutnya, lalu menggunakan adjektif posesif dan kata benda yang ditanyakan. Selain quel est votre nom, quelle est ton adresse, bisa juga kita buat kalimat seperti ini. Yang harus kita tekankan yang pertama adalah begini. Kata benda apa yang akan kita tanyakan? Baru dari situ bisa kita susun kalimatnya. Saya akan menanyakan nomor telepon. Nomor telepon. Nomor itu adalah numero, berjenis kelamin maskulin, maka yang digunakan quel. Karena tadi numero sekali lagi adalah maskulin, maka kalau kita mau menanyakan ke kamu, kita gunakan ton. Ton numéro de téléphone. Jangan lupa tanda tanya. Quel est ton numéro de téléphone? Atau berikutnya saya mau menanyakan adres sudah ya.
kebangsaan ya. Kita coba tanyakan kewarganegaraannya. Kewarganegaraan adalah nationalité. Nationalité itu feminin. Maka kita gunakan quelle. Jangan kamu lagi ya. Kita gunakan dia saja. Tadi nationalité adalah feminin, maka sa. Quelle est sa nationalité? Voilà, sudah selesai. Mudah ya. Tinggal diingat-ingat saja jenis kelamin dari si kata benda itu. Ya. Berikutnya adalah setelah menyelesaikan materi konjugasi verba avoir dan aller, lalu adjektif posesif, lalu artikel défini dan adjektif interrogatif. Kita lihat berikutnya. Nah, ada savoir dire. Coba di sana sudah ada penggunaan verba aller untuk menanyakan kabar. Comment allez-vous? Ada banyak versi ya. Comment allez-vous? Ça va, merci. Bisa dijawab cukup dengan ça va. Tidak perlu je vais bien. Tapi itu baik, ada intermezzo sebentar ya, tukang sayur lewat. Ya, jadi bisa cukup dijawab dengan ça va, tapi itu hanya untuk situasi tidak formal ya, informal, hanya kepada teman. Et vous, lalu tu vas bien, ça va, et toi, mais selon ce dialogue ya, berdasarkan kolom ini bisa juga ça va digunakan pada situasi formal karena contohnya sudah ada di sana. Lalu demander l'âge, l'adresse, le numéro de téléphone, menanyakan umur, alamat dan nomor telepon. Nomor telepon. Pertanyaannya bisa menggunakan seperti yang ada di sini. Il a quel âge maintenant? Quelle est ton adresse? Quel est son numéro de téléphone? Atau quelle est son adresse email? Nah, ini pertanyaan yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan umur, alamat, dan nomor telepon. Baik, sudah selesai ya pembahasan mengenai 4 materi utama tadi. Mari kita lihat à la page suivante. Nah, di sini sudah ada beberapa pernyataan dari beberapa orang mengenai namanya, umurnya, alamatnya, lalu hobinya ya, dia suka melakukan apa. Wah, il y a 5 personnes qui parle de son identité ya, sudah ada 5 orang yang memberikan identitasnya. Kita ambil salah satu contohnya. Kita lihat ada salut, je m'appelle Diouf, j'ai 29 ans, j'habite à Dakar au Sénégal, je vais souvent au cinéma, je cherche un correspondant en France ou au Canada. Mon email diouf29@webzine.com. Ya, jangan lupa jangan sebutkan at ya, at itu dalam bahasa Inggris. Jadi ini kalau dalam bahasa Prancis adalah arrobase. Dan titik jangan titik.com atau lagi point.com ya, cukup saja point. Mais j'oublie est-ce que c'est avec T ou pas? Apakah menggunakan T atau tidak? Tapi sepertinya menggunakan T ya. Bisa kalian pastikan. Titik adalah point. Jadi dibacanya jangan diouf29@webzine.com ya.
Jangan seperti itu, tapi menggunakan arrobas dan point. Ya, sudah ada salut, salam ya, halo. Nama saya Diouf, saya 29 tahun, saya tinggal di Dakar, di Senegal. Saya suka pergi atau saya sering pergi ke bioskop. Saya mencari teman yang tinggal di Prancis atau di Kanada. Email saya adalah sekian. Oke, yang kedua, je m'appelle Antoine. J'ai 25 ans et j'habite à Bruxelles, en Belgique. Je suis étudiant, j'aime la lecture, la nature et la musique classique. Mon email, aduh saya tidak bisa melihat dengan baik ini. Antoine, apa ini? Leconte, @webzine.com. Ya. Nah, ini ada underscore ya, kalau tidak salah underscore ini adalah Chiheba. Coba kalian pastikan lagi ya, underscore dalam bahasa Prancis itu apakah penulisannya benar, Chiheba. Lalu yang dia sebutkan adalah nama, umur, kemudian dia tinggal di Brussels, di Belgia, lalu dia adalah mahasiswa, dia suka membaca, dia suka alam, dan juga musik klasik. Nah, berikutnya kita lihat ada moi, c'est Marion, je suis québécoise, j'ai 18 ans, j'habite à Montréal, j'aime le sport, le volleyball, le golf. Je cherche une amie en Europe. Nah, dia adalah Marion, dia berkeluarga negaraan Quebec, lalu umurnya 18 tahun, tinggal di Montreal. Yang dia sukai adalah hal-hal yang berbau olahraga ya. Kemudian emailnya marion@webzine.net. Bonjour, je m'appelle Pauline et j'ai 31 ans, je suis guyanaise, j'habite à Cayenne, je suis secrétaire, je cherche une correspondante de 30 à 40 ans, je parle français, anglais, espagnol, j'aime beaucoup la danse. Banyak sekali ya. Namanya adalah Pauline, dia berumur 31 tahun. Kemudian dia adalah Guyanaise, tinggal di Cayenne. Profesinya adalah sekretaris. Dia bisa berbicara selain bahasa Prancis itu adalah bahasa Inggris dan Spanyol. Yang dia sukai adalah menari. Terakhir ini seperti pelaut ya, sailor. Je m'appelle Sandro, j'habite en Suisse à Lausanne, j'ai 22 ans, je suis boulanger, j'aime la photo. Apakah boulanger itu? Coba kalian carikan. Boulanger itu adalah profesi ya. Nah, dari berbagai versi identitas ini dimulai dari salam, nama, umur, kebangsaan, lalu profesi, dan ditutup dengan hal yang disukai. Cobalah kalian buatkan kotak identitas kalian sendiri berdasarkan contoh yang ada di materi. Ya, buatlah dan tuliskan di kolom forum diskusi. Voilà, c'est tout ya. Jangan lupa juga kerjakan kuisnya setelah mengerjakan tugas ini. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.